Dan khususnya untuk malam ini kita akan bahas tentang adab al-muta'allim, adabnya seorang penuntut ilmu. Ya, kita semua, hatta ustadz masih al-muta'allim. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah ambil beberapa poin, ya. Di antaranya disebutkan di dalam kitab, yaitu di antara adab penuntut ilmu, haruslah seorang penuntut ilmu yutahhir qalbahu min kulli ghishin wa danas. Dimulai dari hatinya dulu. Ya. Harus bersih. Ya, dari kecurangan, dari kotornya maksiat. Ya. Jadi harus dibersihkan dulu hatinya dan harus ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum antum mulai menulis kalimat malam hari ini tentang faedah-faedah muhadharah malam hari ini, bersihkan dulu hati kita bersama. Ya, bahwa duduknya kita di sini, datangnya antum dari rumah ya ke pesantren adalah untuk menuntut ilmu. Ya, dimulai dari hatinya dulu. Jangan sampai kotor hati kita saat belajar dan menuntut ilmu, karena tidak akan bercampur ya antara an-nur wal-dhul. Ya, tidak akan bercampur antara cahaya dengan kegelapan, hidayah dengan maksiat, ya, dan seterusnya. Kemudian poin yang sudah kita ambil juga adalah di antara adab penuntut ilmu adalah husnun niyyah fi talabil ilmi. Tadi sudah disebutkan. Harus betul-betul baik tujuannya, niatnya. Ya. Coba perhatikan. Ya, apakah antum betul-betul sudah bertekad datang dari rumah ke pesantren untuk belajar atau hanya formalitas saja? Ya, yang penting selesai Ustaz belajarnya. Sebentar lagi mau liburan lagi. Harus diperbaiki. Ya. Itulah penuntut ilmu sejati. Kemudian ini kita murojaah sedikit ya. Poin yang lain adalah yubadir syababahu wa awqati umrihi ila tahsil. Ya. Jadi bersegera kepada hal-hal yang bermanfaat, yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Jangan ditunda-tunda. Ya, kalau antum malam hari ini ada waktu kosong untuk belajar, silahkan diambil untuk belajar. Jangan ditunda besok atau besoknya lagi. Masih panjang Ustaz, insya Allah ujiannya masih lama. Ya, lah, ya, tidak ada yang tahu besok antum masih hidup atau tidak. Besok antum sehat atau sakit, ya, maka haruslah bersegera mengambil waktunya untuk menuntut ilmu. Warabi', dan ini yang kita ambil untuk malam hari ini, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif fil kitab an yakna' minal qut bima tayassara wa in kana yasiran wa minal libasi bima yasturu mithluhu wa in kana khaliqan. Ini adalah sifat seorang penuntut ilmu, yaitu berqanaah. Apa artinya qanaah? Merasa cukup, Masya Allah. Qanaah adalah merasa cukup, bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan dari makanan. Ya, hari ini kita makan apa tadi siang, tadi malam, dan seterusnya. Penuntut ilmu tidak banyak mengeluh, Ustaz makanannya kok ini Ustaz, makanannya itu Ustaz. Haruslah bersyukur. Ya, alhamdulillah hari ini kita makan ayam, alhamdulillah hari ini kita makan ikan. Saudara-saudara kita di Palestina atau yang ada di Sumatera sana, jangankan makan, minum air bersih saja susah. Ya, cari air bersih saja susah. Ya, Ustadz punya teman di sana di Aceh yang terkena banjir itu luar biasa. Ya. Dan kita banyak bersyukur di sini. Ya, melihat antum, masya Allah, makan 3 kali sehari. Ya,
minum sepuasnya, ya, tidur bisa dengan nyaman dan seterusnya. Wa minal libas, dan juga pakaian. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu bersyukur dengan apa yang dipakainya. Yang sudah apa yang diberikan oleh orang tua antum, ya, entah gamis atau baju koko, ya, dan lain-lainnya, bersyukur. Kita qanaah. Ya. Ustadz fulan bajunya bagus, Ustadz, kok anak bajunya biasa-biasa aja, Ustadz? Qul alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semua kita sejatinya akan mengenakan satu pakaian, yaitu kain kafan. Ya. Maka bersyukurlah dengan apa yang antum kenakan hari ini. Kita semua akan dikembalikan pada tempat yang sama dan pakaian yang sama. Yang beratnya adalah kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum makan hari ini, apa yang antum kenakan hari ini, dan apa yang antum lakukan hari ini. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu bersabar. Ala dhiqil 'ish yanalu sa'atal ilmi. Karena perjuangan dalam menuntut ilmu itu akan membawa antum kepada luasnya ilmu. Ya, lihat perjuangan-perjuangan para ulama terdahulu, tidak ada hidupnya yang mewah-mewah, yang santai-santai, yang sambil rebahan baca bukunya. Ya, mereka semua berjuang. Tapi lihat hasil karyanya, itu di perpustakaan baru sebagian kecil. Ya, kalau antum pernah ke perpustakaan LIPI, ya, yang mungkin cukup besar, ya, itu juga baru sebagian kecil karya-karya para ulama terdahulu. Ya, banyak sekali karya-karya para ulama yang mereka sudah tulis dan diwariskan ke antum semua. Ya, maka hendaklah kita bersabar. Karena sejatinya perjuangan antum ini yang membawa kepada luasnya ilmu. Ya. Mustahil orang yang bersantai-santai akan mendapatkan ilmu. Itu berlawanan dengan perjuangan. Begitu juga sama halnya mustahil orang yang bersantai-santai masuk surga. Ya. Di samping antum menuntut ilmu, perjuangan antum juga akan mendapatkan surga. Baik, kemudian dilanjutkan poin berikutnya, al-khamis an yuqassima awqati laylihi wa naharihi wa yaghtanim ma baqiya min umrihi. Ya, penting, ya. Seorang penuntut ilmu harus bisa memanage, mengatur waktunya, membagi waktu-waktunya, ya, malam dan siangnya. Ya, kalau kita ada siang jam 1 sampai jam 3, itu untuk apa? Malam nanti ba'da isya sampai menjelang tidur malam untuk apa? Ya, harus bisa digunakan dengan baik. Wa yaqtanim ma baqiya min umrih, dan haruslah ia manfaatkan usianya. Ya, Ustaz sering kalau di kelas antum buat jadwal murojaah, ya, selalu ana sampaikan, kalau antum ke masjid membawa semua buku, meskipun semangat, antum akan bingung mana buku yang akan dibaca di masjid. Sahih? Ya, bahasa Arab penting. Ya, tauhid penting. Ya, nahwu juga ada tugas. Yang mana nih yang mau antum baca bukunya? Maka buatlah jadwal. Penting. Ya, memanage, mengatur waktu. Ya, ini adalah sifat seorang orang yang bijak, orang yang pintar. Ya, mengatur waktunya dengan baik. Wa ajwadul awqati lil hifdzil ashar.
Ya, penulis memberikan solusi, ya, waktu-waktu terbaik untuk belajar dan menghafal. Ya, disebutkan wa ajwadul awqat lil hifdzil ashar. Waktu yang paling baik untuk menghafal itu adalah kapan? Pada sebelum subuh. Sahur, tahu sahur? Ya, mulai jam 3 sampai menjelang subuh. Ini waktu yang terbaik. Ya, Ustaz ingat sekali waktu dulu kuliah, ya, jam 3 sampai menjelang subuh itu waktu spesialnya kita murojaah. Ya. Sampai kita datang ke kampus itu jam 3 sebelum subuh. Ya, kita murojaah di situ ternyata sudah banyak juga mahasiswanya. Ya. Bukan cuma Ustaz. Ya, ternyata sudah tahu triknya untuk murojaah itu jam-jam itu memang genting, harus digunakan dengan baik. Ya. Begitu juga saat sebelum kuliah, Ustaz masih sama seperti antum santri. Ya. Waktu-waktu subuh jam 3 sampai menjelang salat subuh itu adalah waktu terbaik untuk menghafal, termasuk menghafal Al-Quran. Walil bahthil abkar walil kitabati wasatun nahar walil mutala'ati wal mudzakarati lail. Dan juga untuk al-bahth, ya, antum kalau mau membaca buku dengan teliti, dengan baik, ya, itu bisa di pagi hari. Pagi hari itu masih tenang hawanya, antum masih semangat-semangatnya, apalagi habis mandi. Ya, setelah pagi antum sudah mandi sambil buka buku, Masya Allah, tenang hati antum, pikiran antum. Ya, sudah zikir pagi petang, ya, sambil buka buku, itu nikmat dan insya Allah terbaik untuk antum membaca buku. Dan untuk menulis adalah pada siang hari, ya, karena menulis itu butuh apa? Proses. Pagi hari antum baca, siangnya baru menulis untuk yang telah antum baca tadi pagi. Ya, antum sudah mentelaah, ya, mulai tadi dari pagi sampai menjelang zuhur, ya, ba'da zuhur antum bisa gunakan waktunya untuk menulis apa yang tadi antum sudah baca, ya, dari buku-buku yang sudah dibaca. Walil mutala'ati wal mudzakarati lail. Dan untuk murojaah pelajaran, ya, disebutkan di dalam kitab itu baiknya pada waktu malam hari. Ya, mutala'ah, tala'a yutali'. Mutala'ah itu adalah membaca buku, ya, sambil murojaah, sambil mengulangi atau mendalami apa namanya materinya. Ya, sama seperti Imam Syafi'i, ya, mutalaah hadis-hadis, mengeluarkan hikmah-hikmahnya itu pada malam hari. Hadis arba'in, ya, yang banyak sekali hikmahnya. Wa qala al-khatib ajwadu awqatil hifdzil ashar thumma wasatun nahari thumma al-ghadah. Ya. Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah pagi hari sebelum salat subuh, sama. Ya. Dan perkataan yang lain, wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahar wa waqtul ju'i anfa'u min waqtis syib'. Ya, di sini poinnya adalah waktu yang terbaik untuk menghafal itu pada kondisi perut kosong. Ju' min waqti syib', itu lebih baik daripada antum kondisi perutnya penuh, kenyang. Ya. Kondisi lapar, ya, itu ternyata bisa mendorong kita lebih mudah untuk menghafal, ya, daripada kondisi yang kenyang. Kenapa kenyang bisa sulit menghafal? Karena membawa antum kepada tidur. Ya, bawaannya pengen tidur, pengen nyari senderan, ya, atau sambil rebahan, yang ujung-ujungnya nanti terlelap. Ini para ulama yang sudah dipraktekkan oleh para ulama. Makanya Ramadan itu bisa sangat baik sekali untuk menambah hafalan.
Ya, bulan Ramadan itu waktu yang sangat baik untuk menambah hafalan. ثم قال وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعيد عن ملهيات. Ya, kalau tadi waktu, kemudian kondisi, sekarang tempat. Di mana tempat yang terbaik untuk menghafal? Disebutkan tempat yang terbaik untuk menghafal itu adalah al-ghuraf, ruangan. Ya, sebuah ruangan, tidak harus kamar. Ya. Yang dimaksud ruangan ini adalah maudhi' ba'id anil mulhiyat, tempat yang kosong dari gangguan. Ya. Jadi harus cari tempat yang memang mungkin tidak bising. Ya, jangan di pinggir jalan. Ya, atau di tengah-tengah orang sedang bekerja. Ya, dan seterusnya. Cari tempat yang nyaman, yang tidak mengganggu antum ya dalam menghafal Al-Quran. Ya, kalau di pesantren mungkin boleh di masjid, boleh di kelas, ya, dan tempat yang lain. Kemudian dikatakan juga, walaysa bimahmudin al-hifdhu bihadratin nabati wal khudrati wal anhar wa qawari'it turuq wa dhajiji aswati. Ya, tidak terpuji orang yang menghafal itu ya sambil jalan-jalan kemana, ke jalan-jalan ya, dan mencari atau di tempat-tempat yang suaranya bising ya. Jadi carilah tempat yang nyaman, yang tidak bising, yang tidak mengganggu antum untuk menghafal Al-Quran atau menuntut ilmu. Baik, kemudian disebutkan di poin yang lain, tadi kita sudah ada poin yang keempat, an yakna aminal qut, ya, haruslah seorang penuntut ilmu itu apa? Menerima, ya, bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan dari pakaian, makanan, ya. Kemudian tadi barusan kita sebutkan poin yang kelima adalah haruslah seorang penuntut ilmu itu menjadi seorang manajer, seorang yang mampu mengatur waktunya dengan baik. Kapan ia harus belajar, kapan ia harus menghafal, kapan ia harus menulis, dan kapan ia harus membaca. Diatur waktunya dalam sehari. Jadi harus terkumpul empat-empatnya. Ya, bukan hanya menghafal saja, bukan hanya menulis saja, tapi ada juga mudzakarah, murajaah. Ya. Baik, kemudian poin yang lain disebutkan as-sadis min a'zamil asbabil mu'inah 'alal ishtighali wal fahmi wa 'adamil malali aqlul qadril yasir minal halal. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ma syabi'tu mundu 16 sanah. Ya, poin yang keenam ini ya, di antara sebab-sebab ya yang membantu seorang penuntut ilmu ya agar tidak bosan belajar, ya, agar istiqomah dan juga terus tersibukkan waktunya dengan menuntut ilmu dan juga mudah faham dengan pelajaran adalah aklul qadril yasir minal halal. Hendaklah ia makan secukupnya dari harta yang halal, tidak berlebihan. Ya, lapar sedikit ngemil, lapar sedikit makan, pokoknya perutnya harus kenyang setiap hari. Ya lah, ya, ada waktu-waktunya perut kita itu harus kosong. Bahkan Imam Syafi'i berkata, ma syabi'tu mundu 16 sanah. Aku tidak pernah merasakan kenyang ya selama berapa? 16 sanah. Berapa tahun? 16. Selama 16 tahun. Bayangkan. Imam Syafi'i, ya, imam madhab yang terkenal di Indonesia, itu tidak pernah merasakan namanya kenyang selama 16
tahun. Artinya apa? Bukan berarti Imam Syafi'i tidak makan sama sekali lah. Ya, beliau makan tapi makan secukupnya, tidak berlebihan. Ya, sehingga lihatlah Imam Syafi'i. Ya, beliau memiliki kelebihan. Ya, sekali beliau baca itu hafal. Ya, bahkan kitabnya yang ditulis yang dikarang oleh Imam Malik, kitab Muwatta, ya, itu isinya hadis dan cukup sulit untuk kita hafal, ya, untuk para pemula. Itu Imam Syafi'i hanya sekali baca hafal kitab Imam Malik Muwatta, dan kelebihannya banyak. Ya, tidak heran kalau dinamakan imam madhab, ahli fikih, ya, dan seterusnya. Tsumma dzakara al-muallif huna wa sababu dzalika anna kathratal akli jalibatun li kathratis syurbi wa kathratuhu jalibatun lin-naumi wal baladati wa kusuri dhihni wa futuril hawas wa kasril jismi. Kenapa hendaknya kita seorang penuntut ilmu makan secukupnya? Karena makan banyak itu akan membawa kita kepada apa? Kathrati syurbi, akan mendorong kita untuk banyak minum. Ya, makan satu piring ada minumnya segelas, nambah lagi satu piring minum lagi. Ya. Wa kathratuhu jalibatun lin-naum, dan banyak makan dan minum itu ternyata membawa kita kepada apa? Naum, ngantuk, ya, tidur. Ya, ingat saat-saat puasa atau nanti Ramadan, ya, kalau kita sudah buka puasa, ya, biasanya lapar mata, makanan yang ada ingin kita makan semua, sahih, ya, ada gorengan, ya, ada roti, ada es, semuanya masuk sampai kekenyangan. Setelah sholat maghrib ngantuk, ya. Sebagian orang ada yang lanjut sholat isya sampai sholat tarawih, tapi sebagian besar yang lain tidak sholat, ya, atau mungkin sholatnya ditunda nanti, ya, karena apa? Kekenyangan, enaknya rebahan, enaknya sambil senderan dan seterusnya. Yaitu bahayanya makan yang berlebihan. Bukan hanya itu, ya, akan tetapi juga membawa kita kepada al-baladah wa kusuri dzihn, kepada kebodohan, dan akal kita itu menjadi sulit untuk berpikir karena akal kita fokusnya untuk tidur. Sudah ngantuk, ya, bawaannya pasti ingin tidur. Wa futuril hawas, ya, sampai-sampai organ tubuh kita, mata, telinga, itu kalau sudah ngantuk, sudah hilang fokusnya, sudah sulit untuk menangkap, ya, indera mata kita, telinga kita itu sudah sulit untuk menangkap ilmu. Wa kaslil jismi, dan juga termasuk badan sudah mulai malas, malas bergerak, malas membaca, malas menghafal, malas semuanya, karena inginnya naum saja, ya. Di samping itu, makan yang berlebihan juga, hada ma'a ma fihi minal karahiyati syar'iyyah wat ta'arrud li khataril asqamil badaniyah. Selain makan yang berlebihan itu, ya, dibenci di dalam syariat, ya, karena Nabi SAW sudah sebutkan di dalam hadisnya tidak boleh berlebihan. Ternyata juga makan yang berlebihan itu akan membawa kita kepada paparan penyakit, ya, paparan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Umumnya atau mungkin mayoritas penyakit itu datang dari minuman dan makanan. Ya, disebutkan kama qila fa inna da'a aktsara ma tarah yakunu minat ta'ami awis syarab. Ya, sesungguhnya penyakit itu banyak kita lihat, ya, datang dari makanan dan minuman. Ya, makan berlebih,
ada namanya obesitas. Tahu obesitas? Ya, berlebihan juga. Ya, ada yang suka makan manis terus. Ya, nanti ada namanya penyakit diabetes. Ya, apa penyakit diabetes? Penyakit gula. Ya, penyakit diabetes ini di zaman sekarang ya banyak sekali menimpa anak-anak kecil atau anak-anak muda. Bukan hanya yang sudah senior usianya, tapi usia-usia kita, seusia antum, bahkan itu banyak yang sudah masuk rumah sakit karena tidak memperhatikan makanan dan minumannya. Minuman-minuman yang mungkin kurang sehat, ya, yang mungkin rasanya mungkin manis, ya, enak untuk antum konsumsi, ya, perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan, ya, makanan dan minuman antum ini dari mana, minumannya terbuat dari apa, ya, dilihat, ya, kalau susu lihat kandungannya, ya, atau minuman-minuman yang lain, begitu juga dengan makanan, ya, penting. Baik, kemudian juga disebutkan ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin, tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh seorang manusia, oleh Bani Adam, min batnin, dari perutnya sendiri. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna sulbahu, maka hendaklah seorang Bani Adam, seorang manusia, makan dengan beberapa suap saja yang mampu menegakkan tulang tubuhnya sini, ya, tulang belakangnya. Ya, kalau antum saking laparnya, biasanya tubuh mulai gemeteran. Sulit sudah untuk antum menegakkan badan. Ya, kalau sudah saking keroncongannya. Ya, maka kata Nabi, makan secukupnya sampai antum bisa menegakkan tubuh lagi. Fa in kana la mahala, akan tetapi kalau memang harus ya lebih dari itu, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka harus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiganya untuk makanan, kemudian sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas antum. Desain, ya, jangan sampai penuh dengan makan dan minum, nanti nggak bisa nafas. Ya, ada yang sesak. Kenapa sesak? Padahal habis makan, ya, padahal habis buka puasa, makannya kebanyakan, Ustaz. Ya, karena tidak ada ruang untuk ia bernafas, penuh dengan makanan dan minuman. Ya, paru-parunya sulit untuk bergerak. Ya, sampai sesak nafas. Ya, begitu juga, ya, tidak boleh berlebihan, ya, makannya atau minumnya, karena itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Thumma qala fa in zada ala dhalik fa ziyadatu israfun kharijun 'anis sunnah. Ya, disebutkan oleh penulis, kalau memang lebih dari itu, ya, lebih dari yang disebutkan oleh Nabi SAW, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafasnya, maka ini bisa dikatakan israfun, berlebihan, kharijun 'anis sunnah, keluar dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, ya, tapi jangan berlebihan. Ya, ingat, makan itu tidak dilarang, minum juga tidak dilarang. Yang dilarang adalah apa? Berlebihan. Thumma qala ba'dul ulama jama'allahu bihadhil kalimat at-tibba kullahu. Dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah mengumpulkan ilmu kesehatan dalam beberapa kalimat saja.
Ya, dengan ayat ini ya ternyata betul apa yang difirmankan Allah, penyakit itu banyak datang dari makanan dan minuman, apalagi sampai berlebihan. Ya, nanti akan timbul penyakit seperti yang tadi barusan disebutkan. Ya, ada penyakit diabetes, ya, ada kolesterol, ada obesitas dan lain-lain. Baik, yumkin hakadha minni hadhihi laila, nafa'allahu lakum jami'an ayyuhat thullab wal hadirun. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan adab-adabnya dan juga solusi-solusi ya yang masih kesulitan dalam menghafal. Ya, tadi ada waktu-waktu menghafal, ada tempat untuk menghafal dan kondisi untuk menghafal. Barakallahu fikum wa aqul lakum syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر